Selamat jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada sesi yang ke-7 dari mata kuliah Sistem Teknologi Informasi. Setelah kita bahas fondasi infrastruktur teknologi informasi dan manajemen data, pada sesi ini kita akan menyelami urat nadi yang menghubungkan semuanya, yaitu telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Bayangkan dunia tanpa koneksi, tidak ada email, tidak ada media sosial, tidak ada belanja online, tidak ada streaming, gitu ya. Perusahaan ya seperti di kasus awal Alibaba dengan supermarket, ya. Seperti yang kita lihat di situ, mereka tidak akan bisa menciptakan pengalaman new retail gitu ya, yang menggabungkan fisik dan digital kalau nggak ada jaringan telekomunikasi dan nirkabel yang canggih. Alibaba menggunakan aplikasi, kemudian ada WiFi ya, di toko, pembayaran digital, dan berbagai analitik data yang real time gitu ya. Semuanya itu akan bergantung pada yang namanya connectivity ya, atau konektivitas. Jadi pada sesi ini kita akan membahas bagaimana sebuah jaringan itu bekerja dari komponen dasarnya, tipe-tipe atau jenis jaringannya, cara kerja internet gitu ya. Terus kemudian juga revolusi nirkabel yang memungkinkan kita selalu terhubung di mana saja dan kapan saja. Kita juga akan melihat bagaimana kecerdasan buatan ya itu berperan penting di sini, bukan hanya menggunakan jaringannya, tapi juga mengoptimalkan dan mengamankan jaringan itu sendiri. Nama saya Gunggu, selamat datang di channel Gunggu Learning. Pada dasarnya, jaringan komputer itu adalah dua atau lebih komputer yang terhubung. Tapi apa sih yang membuat jaringan komputer ini bekerja? Ya. Nah, gambar ini menunjukkan berbagai komponen dasar dari sebuah jaringan ya. Yang pertama ada klien ya atau komputer klien serta komputer server ya. Komputer klien itu yang akan meminta layanan, nanti server yang akan memberikan gitu ya. Kemudian ada NIC atau Network Interface. Itu adalah sebuah kartu jaringan yang menghubungkan satu komputer ya ke sebuah media yang akan mentransmisikan perintah gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada koneksi media, bisa dalam bentuk kabel tembaga, kabel koaksial, serat optik, atau sinyal radio yang nirkabel gitu ya. Kemudian ada Network Operating System atau NOS. Ini adalah perangkat lunaknya ya yang mengelola komunikasi dan sumber daya jaringan. Misalnya ada Windows Server, ada Linux ya ini. Kemudian berikutnya ada hub atau switch, titik koneksi internet dari sebuah perangkat ya. Jadi misalnya satu perangkat satu ke perangkat yang lain tuh titik koneksinya itu ada namanya hub ya. Sedangkan kalau switch itu mungkin lebih cerdas daripada hub ya, karena bisa juga tidak hanya titik koneksi tapi dia bisa meneruskan data itu ke tujuan yang lebih spesifik. Berikutnya ada router, satu perangkat yang menghubungkan jaringan yang berbeda. Misalnya jaringan kantor ya, kita ya, misalnya di FEB ke internet dan memastikan data itu bisa sampai ke alamat yang benar. Nah, untuk perusahaan yang besar, infrastrukturnya akan jadi lebih kompleks ya. Misalnya di sini, gambar di sini menunjukkan bagaimana jaringan suatu perusahaan yang besar itu mengintegrasikan banyak tipe jaringan, misalnya local area network, wide area network, termasuk koneksi internet. Ada juga jaringan kabel dan bahkan mungkin jaringan telepon tradisional ya. Mengintegrasikan semua ini adalah sebuah tantangan yang besar. Ya, ada 3 teknologi kunci yang mendasari jaringan modern. Yang pertama adalah client-server computing, yaitu sebuah model komputasi yang terdistribusi di mana sebagian pemrosesan itu dilakukan di klien, di PC atau di smartphone ya, yang terhubung ke server pusat. Berikutnya ada internet, ya, ini adalah merupakan implementasi yang terbesar dari client server ini gitu ya. Jadi kalau kita pakai model client server, maka kita harus menggunakan internet gitu ya. Terus kemudian yang kedua, itu adalah paket switching. Metode pengiriman data yang mestinya sangat efisien ya, sehingga kalau paket switching itu biasanya suatu data atau pesan digital itu akan dipecah menjadi paket-paket yang kecil dalam bentuk besaran data yang lebih kecil-kecil gitu ya. Terus kemudian paket-paket kecilnya akan dikirim melalui berbagai jalur yang berbeda. Nanti begitu sampai di tujuan dia akan dirakit kembali. Ya. Nah,
Model ini berbeda dari circuit switching ya, kayak di telepon. Jadi kalau kita pakai telepon zaman dulu itu namanya adalah circuit switching. Kayak ini pakai paket ya. Kalau circuit switching itu yang dedikasi satu circuit secara penuh selama komunikasi itu berlangsung ya. Nah, paket switching ini jauh lebih efisien untuk lalu lintas data yang apa istilahnya ya, sekaligus gitu ya, atau meledak gitu ya. Jadi langsung. Oke, nah untuk contoh bagaimana paket switching bekerja ya, mungkin bisa dicek di sini ya, gambar ini mengilustrasikan bagaimana paket dari satu pesan digital itu ya bisa mengambil rute yang berbeda sebelum kemudian sampai di tujuan itu akan dirakit kembali. Nah, setiap paket itu berisi alamat tujuan dan informasi lain gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga itu metodenya menggunakan TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol ya, TCP/IP. Nah, ini adalah standar komunikasi yang umum ya, yang memungkinkan berbagai jenis komputer dan jaringan itu berkomunikasi satu sama lain. Ini adalah sebuah bahasa apa istilahnya ya, Esperant gitu ya di dunia jaringan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ya, gambar ini menunjukkan ada model 4 lapis TCP/IP ya. Yang pertama ada lapisan aplikasi atau application layer, yaitu tempat aplikasi seperti ya laptop kita ya, browser web ya, misalnya menggunakan HTTP berinteraksi gitu ya. Kemudian lapisan yang kedua ada transport layer, itu yang akan mengelola transfer data antar komputer atau TCP-nya gitu ya. Kemudian berikutnya ada internet layer, ini IP-nya tadi ya, mengurus berbagai pengalamatan gitu ya. Jadi mau dikirimkan ke alamat internet protokol yang mana gitu ya, misalnya pakai DNS-nya 198.168.0.1 ini localhost gitu ya. Ini merupakan alamat internet protokol ya. Selain itu juga dia akan mengelola atau mengurus routing dari paket-paket gitu ya, kalau pakai paket switching tadi ya. Terus kemudian berikutnya ada network interface layer. Ini yang akan menempatkan dan menerima paket-paket tadi ya dari media fisik jaringannya gitu ya. Jadi kalau lewat kabel atau kabel gitu ya, menerima paket itu adalah bagiannya dari network interface layer. Nah, dengan TCP/IP ya, komunikasi itu bisa terjadi antara platform yang berbeda-beda ya. Dari Linux ke Windows, ke macOS dan seterusnya. Bisa semuanya. Oke. Next ya, sebelum kita cek apa aja sih jenis jaringan ya, kita perlu bedakan yang namanya sinyal ya. Jadi sinyal itu ada dua mestinya ya. Yang pertama adalah sinyal analog atau orang biasa nyebutnya sinyal manual gitu ya. Ini gelombang yang terus-menerus gitu ya. Ya seperti mungkin zaman dulu kalau masih pakai telepon, sekarang teleponnya semuanya digital ya. Telepon kabel zaman dulu yang diputer gitu ya, atau yang pencetan juga bisa juga sih. Tapi yang udah lama itu menggunakan sinyal analog ini ya, suara telepon lama. Krik 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 seperti itu. Terus kemudian yang kedua sinyal itu adalah sinyal digital ya. Sinyal digital ini merupakan sinyal dalam bentuk nadi atau pulse gitu ya. Ya, pulse yang pancarkan secara diskrit 01. 01 ya bahasa komputer kan, sehingga dia memang khusus bisa dibaca dan kirimkan oleh sebuah komputer ya. Nah, komputer ini otomatis butuh yang namanya modem, atau mungkin zaman sekarang masih sih ada modem ya. Jadi semua handphone itu harus ada modemnya ya, atau modulator demodulator ya. Modem ini akan mengubah sinyal digital ke analog agar bisa dikirim lewat jalur telepon atau kabel dan sebaliknya. Sebagai contoh ya, kalau zaman dulu itu kita mencet mencet HP gitu ya, mencet HP kayak gini ya. Itu kan bunyi tuh. Bunyi itu namanya adalah DTMF tone. Tone ini adalah sinyal analog ya. Suara gitu, sinyal analog dalam bentuk suara ini. Nah, sinyal analog ini kan harus
sebelum saya kirimkan lewat internet, kan saya harus mencet-mencet tadi, misalnya pencet 1 untuk bahasa Indonesia, pencet 2 untuk bahasa Inggris misalnya. Saya pencet 1. Nah, bagaimana komputer server gitu yang menerima sinyal analog ini bisa membaca angka 1 atau 2 tadi menggunakan DTMF tone, suara tadi. Nah, suara itu terus kemudian dikonversi jadi sinyal yang digital supaya 0, 1 tadi ya, supaya bisa dibaca oleh sebuah komputer ya. Kira-kira seperti itu ya caranya bekerja yang namanya modem gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat ke tipe-tipe jaringan ya. Nah, jenis jaringan itu bisa dibedakan berdasarkan macam-macam hal. Yang pertama adalah cakupan geografisnya ya. Yang pertama ada yang namanya Local Area Network atau LAN, ini yang akan menghubungkan perangkat dalam suatu area yang terbatas, misalnya di kantor, di dalam suatu gedung yang kira-kira radiusnya di bawah 500 meter. Di rumah juga bisa ya gitu ya. Terus kemudian untuk medianya itu biasanya menggunakan Ethernet atau kabel jaringan bentuk Ethernet. Ini adalah standar fisik ya untuk media jaringan LAN ya. Tapi juga bisa menggunakan arsitektur client server atau peer-to-peer untuk sebuah jaringan yang kecil. Misalnya pakai yang nirkabel gitu ya, pakai nirkabel. Jadi nggak harus kabel Ethernet atau kabel fisik gitu ya, tapi juga bisa menggunakan kabel nirkabel atau wireless LAN istilahnya atau WLAN gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada Wide Area Network atau WAN. Nah, ini mencakup satu area geografis yang lebih luas ya, misalnya regional, bisa nasional, bahkan global ya. Nah, contohnya adalah internet. Internet itu adalah sebuah wide area network yang terbesar di dunia gitu ya. Berikutnya ada Metropolitan Area Network atau MAN. Nah, MAN ini mencakup area yang mungkin lebih kecil dari WAN ya, misalnya kota atau sebuah metropolis gitu ya. Jaringan ini menggunakan berbagai media transmisi ya, termasuk di dalamnya ada kabel tembaga yaitu twisted pair gitu ya, kabel twisted pair atau tembaga yang digulung dua kabel digulung jadi satu, makanya namanya twisted pair gitu ya. Contohnya adalah kabel telepon, kabel Ethernet ya, itu termasuk ke dalamnya. Murah gitu ya kabel ini, tapi rentan intervensi ya. Kemudian yang kedua adalah kabel tembaga tapi pakai insulasi yang tebal atau istilahnya adalah coaxial cable ya. Misalnya kabel TV ya. Kabel TV ini salah satu contoh dari coaxial cable. Kecepatannya lebih tinggi dari twisted pair gitu ya, dan lebih tahan dari interferensi gitu ya. Kemudian berikutnya ada kabel fiber optik dalam bentuk serat-serat optik gitu ya. Dia mentransmisikan datanya sebagai sebuah pulsa cahaya sehingga kecepatannya katanya sih mendekati kecepatan cahaya ya. Sangat cepat, kapasitasnya juga besar, aman gitu ya, karena insulatornya tuh tebel sekali gitu ya. Insulatornya mungkin seban mobil ada gitu ya. Cuman dia lebih mahal ya. Biasanya dipakai sebagai sebuah backbone jaringan yang besar ya. Terus kemudian ada media gitu ya. Media itu ada beberapa. Yang pertama adalah yang tadi kan kabel ya. Ini media berikutnya itu yang nirkabel gitu ya. Itu ada misalnya menggunakan sinyal radio, bisa dalam bentuk microwave, seluler maupun satelit gitu ya. Ini memberikan mobilitas yang tinggi ya. Kapasitas transmisinya diukur dengan sebuah bandwidth rentang frekuensi yang bisa diakomodasi oleh sebuah saluran. Ukurannya bps atau bits per second ya. Semakin besar bandwidthnya, maka semakin banyak data yang bisa dikirimkan. Ya, karena data itu kan ukurannya dalam bentuk bits ya, dan 8 bits itu sama dengan 1 byte ya. Oke. Next, kita akan bahas mengenai internet ya. Nah, internet itu adalah jaringan global terbesar yang menghubungkan jutaan jaringan lain ya. Kebanyakan dari kita itu terhubung melalui ISP ya, Internet Service Provider ya, pakai IndiHome, Biznet, mungkin ya, ada yang pakai
MyRepublic atau lain-lainnya agak populer gitu ya. Nah, jenis koneksi broadband umum termasuk misalnya DSL gitu ya. Itu lewat jalur telepon, terus kemudian ada internet kabel lewat jaringan TV kabel ya. Ada jalur T1, T3 ini ya. Ini jalur yang berkecepatan tinggi biasanya untuk bisnis ya. Itu koneksinya ya. Terus kemudian setiap perangkat yang ada di internet itu pasti ya punya yang namanya alamat internet protokol yang unik ya. Tadi sudah saya sebutkan ya, misalnya 196, 168, 125, 51 dan seterusnya gitu ya. Ada IP versi 4 tadi, ada juga yang terbaru IP versi 6. Nah, karena bentuknya angka kan susah kan untuk mengingat, saya mau buka halamannya google.com tapi harus ngetik angka itu sebenarnya. Oleh karena itu ada yang namanya layanan yang disebut sebagai Domain Name Service ya atau DNS ya. Misalnya menggunakan Domain Name Service atau Domain Name System itu saya tidak lagi mengetikkan angka tapi saya langsung tulis tadi google.com. Jadi dia bertindak seperti buku teleponnya internet. Dia menerjemahkan nama domain ke alamat IP atau internet protokol yang dalam bentuk angka tadi. Nah, mungkin contohnya ya gambar ini itu menunjukkan struktur hierarki dari domain name system atau server tadi ya. Dari root domain, terus kemudian ada top level domain, .com, edu, government gitu ya. Sampai ke level second level domain, jadi misalnya sudah .com, terus kemudian slash halamannya berapa lagi dan seterusnya ya. Contohnya di sini ya. Sampai ke misalnya host yang spesifik. Ya. Nah, arsitektur internet itu terdiri dari tadi ya backbone ya yang kecepatannya tinggi, yang kemudian dia terhubung ke jaringan yang regional, kemudian lalu ke ISP dan organisasi, baru kemudian ke customer. Gitu ya. Tidak ada yang memiliki tidak ada yang memiliki sebuah internet. Tetapi ada berbagai macam organisasi ya, seperti IIP, ICANN yang mengelola nama domain. Kemudian ada W3C yang mengatur standar web ya, atau yang membantu mengelola yang namanya internet ini ya. Jadi bukan milik siapa-siapa internet itu, tapi ada berbagai lembaga yang mencoba untuk mengatur. Nah, karena keterbatasan alamat IP lama, ya tadi yang saya sebutkan IP versi 4, sekarang kita beralih ke IP versi 6 yang menyediakan jumlah alamat yang lebih banyak ya. Apa sih bedanya? Ya misalnya tadi versi 4 itu 196.168.0.1 kan ada 4 titik. Nah itu nanti akan ada tambahan 1 titik lagi sehingga ada 6 digit di situ ya. 6 kombinasi. Ya. Oke. Berikutnya Internet 2. Ya, adalah sebuah konsorsium riset yang mengembangkan teknologi jaringan yang lebih canggih. Layanan internet utamanya, ya seperti yang di sini dilihat, itu ada email yaitu pesan elektronik, chatting, instant messaging yaitu percakapan interaktif yang dilakukan secara real time, bisa VoIP atau Voice over Internet Protocol dalam bentuk panggilan suara melalui jaringan data atau internet sehingga lebih murah gitu ya, daripada jaringan mobile gitu ya. Ini merupakan bagian dari layanan-layanan internet yang utama ya. Terus kemudian kalau kita lihat ya gambar berikut ya, ini menunjukkan bagaimana suara itu diubah jadi paket data dan dikirim lewat internet. Ya. Nah, dia menggunakan Unified Communications ya, mengintegrasikan berbagai suara, data, instant messaging, email, atau mungkin konferensi, video gitu ya dalam sebuah platform ya. Terus kemudian kita punya juga yang namanya Virtual Private Networks. Ini yang akan membuat koneksi itu aman dan terenkripsi ya melalui jaringan publik ya seperti internet ya. Dan ini sering digunakan untuk koneksi kantor jarak jauh yang aman ya. Misalnya contohnya di gambar berikut ini ya. Gambar ini mengilustrasikan konsep istilahnya adalah tunneling atau bikin terowongan gitu ya, VPN yang aman. Jadi internet itu bayangkan ini suatu jalan yang sangat sibuk, rame gitu ya. Sehingga
Kalau kita mau ngapain di situ tuh risikonya banyak gitu ya. Sehingga kita pengen yang aman ya kita bikin terowongan visual gitu ya, terowongan virtual gitu ya. Menggunakan VPN supaya kalau kita melewati jalan yang ramai tadi kita aman dari berbagai macam hal. Ya. Terus kemudian WWW atau World Wide Web ini merupakan sistem yang dipakai untuk mengakses informasinya ya melalui sebuah hypertext ya. Jadi kita akan lihat ya di sini bahwa yang namanya web ya itu menggunakan HTML atau Hypertext Markup Language ya untuk memformat halaman. Jadi bikin layoutnya itu ya HTML itu. Selain HTML ada HTTP Hypertext Transfer Protocol, ini yang dipakai untuk standar komunikasinya. Serta ada URL atau Uniform Resource Locator gitu ya. Ini yang dimana kita bisa naruh alamat uniknya dari sebuah halaman internet, halaman web gitu ya. Nah, halaman itu disimpan di web server. Nah, untuk menemukan informasi di web yang luas, termasuk deep web dan dark web, ya itu merupakan sebuah tantangan ya. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan search engine seperti Google gitu ya. Google itu menggunakan algoritma PageRank ya, yang mengukur popularitas atau relevansi halaman berdasarkan link atau tautan. Ya. Nah, bisa lihat di halaman ini bagaimana Google itu bekerja ya. Jadi seperti ini. Nah, pencarian itu terus berkembang. Mobile search ada ya pakai perangkat mobile ya. Terus kemudian ada semantic search itu menggunakan semantik, jadi pakai bahasa natural ya. Dia akan mencoba memahami maksud pengguna. Ada juga visual search yaitu mencari berdasarkan gambar atau video ya. Nah, SEO atau Search Engine Optimization itu adalah sebuah proses yang bisa dipakai untuk meningkatkan peringkat situs di hasil pencarian. Ya, terus kemudian ada juga yang namanya Search Engine Marketing yang melibatkan iklan berbayar di hasil sebuah pencarian. Nah, web modern atau seringkali disebut sebagai Web 2.0 ini sangat interaktif dan sosial. Dan ini didukung oleh misalnya blog gitu ya atau weblog gitu ya, kayak catatan pribadi online. Kemudian ada RSS gitu ya. Ini kita bisa secara otomatis gitu ya mengirimkan konten terbaru ya. Kemudian ada juga yang namanya wiki ya, situs web kolaboratif yang bisa diedit oleh semua pengguna. Ada juga jaringan sosial, social networks ya, membangun satu komunitas online. Ada juga feature web yang mengarah pada IoT misalnya, Internet of Things. Berbagai perangkat fisik yang terhubung ke internet, saling bertukar data ya, misalnya ada sensor industri, perangkat rumah pintar dan lain-lain ya. Terus kemudian ada juga aplikasi basis internet, penggunaan aplikasi mobile yang mendominasi akses dari internet. Oke, berikutnya kita lihat ke teknologi nirkabel dan mulai masuk ke peran AI. Revolusi dari nirkabel itu memungkinkan komunitas di mana saja. Yang pertama ada seluler, kita tahu ya, mulai dari 3G, 4G atau LTE, kini 5G gitu ya, yang menawarkan kecepatan gigabit ya. Latensinya rendah, kapasitas koneksi perangkatnya juga luas ya. Nah, ini sangat penting bagi Internet of Things dan mobil otonom gitu ya, yang bisa jalan sendiri itu ya. Nah, standar utamanya ada GSM dan CDMA. Terus kemudian teknologi nirkabel yang berikutnya ada Bluetooth ya. Ini standar jarak dekat gitu ya. Biasanya untuk jaringan jaringan area personal atau personal area network ya. Misalnya pakai keyboard nirkabel, headset, TWS, mouse ya dan lain-lain gitu ya. Ini contoh gambarnya ya misalnya. Terus kemudian berikutnya ada WiFi ya, ini standarnya sama dengan Bluetooth 802.11 ya, tapi jaraknya bisa luas ya. Misalnya untuk local area network tadi ada wireless local area network ya.
dia menggunakan yang namanya access points untuk terhubung ke suatu jaringan tertentu, misalnya jaringan kabel, dari kabel kemudian di wireless-kan gitu ya. Nah, di dalam uh, WiFi ini ya ada istilahnya yang namanya hotspot. Ini adalah suatu area publik di mana kita bisa mengakses WiFi secara umum gitu ya. Nah, ini contohnya gambar 802.11 yaitu WiFi. Terus kemudian selain 802.11 ada standar 802.16. Nah, standar 802.16 ini contohnya adalah WiMAX ya. WiMAX ini lebih luas lagi daripada WiFi ya, karena seperti WiBro atau wireless broadband gitu ya. Jadi dia menggabungkan antara seluler dengan WiFi gitu ya, sehingga bisa dipakai untuk jaringan metropolitan area network ya, karena lebih luas daripada WiFi. Nah, berikutnya ada juga yang namanya yang lebih pendek lagi gitu ya, jaraknya daripada Bluetooth, yaitu RFID dan NFC gitu ya. Nah, RFID menggunakan tag radio ya untuk identifikasi, misalnya untuk melacak inventory gitu ya, inventaris ya. Sedangkan NFC mestinya kalian sudah paham semua ya. Varian dari jarak yang sangat pendek, misalnya menggunakan pembayaran mobile ya, pakai HP yang support NFC, kita bayar gitu ya. Nah, contohnya di sini nih, bagaimana cara kerja RFID itu ya. Nah, berikutnya ya, ada yang namanya wireless sensor networks ya. Wireless sensor networks ini adalah suatu jaringan perangkat sensor kecil yang akan memantau lingkungan fisik dan mengirim data secara nirkabel. Nah, ini agak beda dengan RFID dan NFC ya. Ini adalah tulang punggung dari Internet of Things ya. Contohnya di sini ya, ini adalah wireless sensor networks. Nah, next tadi kita akan bahas AI. Bagaimana sih peran AI dalam dunia jaringan? AI itu bisa dipakai untuk optimisasi jaringan. Ya. AI dapat menganalisis pola lalu lintas suatu jaringan secara real time untuk kemudian secara dinamis mengarahkan rute gitu ya dari lalu lintasnya, mengelola quality of service atau QoS, dan memprediksi adanya kemacetan. Ini akan membuat jaringan lebih efisien dan andal. Contohnya misalnya pada jaringan 5G, AI akan membantu mengelola network slicing gitu ya, dia membagi jaringan untuk kebutuhan yang berbeda-beda. Ya. AI juga bisa dipakai untuk keamanan jaringan. Jadi algoritma machine learning itu dapat mendeteksi anomali ya dalam lalu lintas jaringan yang mungkin menandai adanya serangan cyber, misalnya DDoS atau intrusi. Dan ini bisa dideteksi jauh lebih cepat daripada metode tradisional berbasis rule atau aturannya. AI juga bisa memprediksi potensi ancaman baru ya. Jadi misalnya mirip kayak kita memelihara sebuah mesin pabrik gitu ya. AI dapat menganalisis data kinerja dari router, switch, dan BTS gitu ya, untuk memprediksi kapan perangkat keras jaringan mungkin akan gagal. Ya. Sehingga pemeliharaan itu bisa dilakukan secara proaktif. Sebelum down, kita udah ngira-ngira ini kapan nih bakalan down-nya. Gitu ya. AI juga bisa dipakai untuk mengoptimalkan kinerja jaringan nirkabel. Misalnya dalam jaringan seluler seperti 5G, AI dapat membantu mengoptimalkan penggunaan spektrum frekuensi dan teknik beamforming gitu ya, yaitu memfokuskan sinyal nirkabel ke pengguna tertentu ya untuk meningkatkan kecepatan dan keandalan koneksi. Sehingga AI tidak hanya bergantung pada jaringan untuk mendapatkan data, tapi juga bisa secara aktif meningkatkan kinerja, keandalan, dan keamanan jaringan itu sendiri. Oke, banyak ya istilah-istilah teknis yang kita bahas tadi ya. Ya memang teknologi seperti itu ya. Kita telah mempelajari landscape dari telekomunikasi yang kompleks, tapi vital ya. Dari komponen dasar jaringan, kemudian ada kekuatan transformatif internet dan web, sampai ke fleksibilitas teknologi nirkabel yang ada di mana-mana. Poin kuncinya adalah satu, jaringan modern itu dibangun di atas client server, packet switching, dan TCP/IP. Ya. Berbagai jenis jaringan, LAN, WAN, MAN, PAN mungkin ya, dan media transmisi bisa dalam kabel, ya, serat optik maupun yang nirkabel itu melayani kebutuhan yang berbeda.
Internet adalah jaringan global dengan layanan inti seperti web, email, VoIP, VPN yang didukung oleh DNS dan IP address. Ya. Web sendiri telah berevolusi menjadi platform interaktif dan sosial, bergerak menuju Internet of Things dan mungkin mobile apps. Ya. Apalagi, nah, teknologi nirkabel ada seluler, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, RFID, WSN, gitu ya. Itu memungkinkan mobilitas dan aplikasi baru seperti IoT, gitu ya. Kemudian terakhir tadi kita bicara mengenai AI, memainkan peran yang krusial ya dengan mengoptimalkan lalu lintas jaringan, meningkatkan keamanan, melakukan pemeliharaan prediktif infrastruktur dan meningkatkan kinerja nirkabel. Ya. Nah, memahami cara kerja jaringan ini jadi sangat penting karena jaringannya adalah fondasi bagi hampir semua aspek bisnis dan kehidupan modern. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu langsung di kelas untuk membahas sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.